belajar dan juga mengajar, marilah kita berdoa. Untuk berdoa silakan dipimpin untuk ketua kelas. Untuk ketua kelasnya kelas 5 siapa ya? Ani. Silakan Mbak Ani untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum pembelajaran materi, Ibu Guru akan absen dulu agar tahu siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk ya. Untuk absen pertama Tri Aryani, Hadir Bu. Pristia, Hadir Bu. Alia, Hadir Bu. Elsa Nurrohma, Hadir Bu. Umu, Hadir Bu. Ida, Hadir Bu. Eni Priyanti, Bu. Yas, Evi Yulia, Hadir Bu. udah ya masuk semuanya. Ya Bu. Agar anak-anak mempunyai sifat nasionalisme, cinta tanah air, marilah kita nyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Untuk anak-anak silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Marilah kita nyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu dengan semangat ya. Ya Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak ada yang tahu apa tidak? Sekarang kita akan mempelajari materi tentang apa? Belum tahu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang dampak positif dan dampak negatif kondisi geografis negara Indonesia. Sebelum kita lanjut tentang materi yang akan dipelajari bersama pada pagi hari ini, untuk anak-anak silakan berdiri dan kita ice breaking dulu biar mempunyai semangat belajar materi yang akan kita pelajari. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Nanti ice breakingnya ya semangat ya, biar kayak sebelum materi itu kalian nggak ngantuk, terus yang lapar itu kayak nunda dulu gitu loh laparnya. Pokoknya belajar hari ini harus semangat. Ayo semangat. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ajung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua, ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Terima kasih anak-anakku, semangat sekali hari ini. Akan memperlihatkan video tentang dampak positif dan juga dampak negatif letak geografis negara Indonesia. Dimohon anak-anak untuk melihat, mencermati video yang ibu paparkan. Oke, nanti ibu kasih pertanyaan. Kalau nggak bisa berarti anak-anak tidak memperhatikan video yang ibu tayangkan.
materi tentang dampak kondisi geografis negara Indonesia. Mohon diperhatikan ya. Iya, Bu. Dilarang rame, nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan buat yang rame. Oke? Oke, Bu. Siapa sih yang tahu tentang kondisi geografis? Tidak tahu, Bu. Kondisi geografis negara Indonesia adalah terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Untuk selanjutnya itu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak negatif letak geografis Indonesia, yang pertama yaitu rawan bencana alam. Indonesia berada di cincin api Pasifik. Terhadap terancam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Hal ini mengancam keselamatan penduduk dan infrastruktur. Untuk yang kedua, potensi konflik perbatasan. Letak Indonesia yang dekat dengan banyak negara membuatnya memiliki banyak perbatasan darat dan juga laut. Ini menimbulkan kayak konflik gitu. Soalnya kan negara Indonesia tuh gimana ya, pulangnya kan tingkat-tingkatan seperti sama dengan negara lain, jadi membuat sering terjadi konflik gitu. Terus untuk yang ketiga, masuknya pengaruh dari dampak negatif kondisi geografis Indonesia itu masuknya pengaruh asing, yang dimana karena banyak dilalui oleh berbagai bangsa budaya asing udah masuk ke Indonesia. Hal ini bisa membawa pengaruh negatif seperti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Banyak juga sih ya, kayak pengaruh budaya asing dengan cara kayak pakaian juga. Misal ya, orang itu Indonesia kalau bisa kan pakaiannya tertutup gitu kan. Nah, karena pengaruh budaya asing, terkadang orang Indonesia tuh menganut seperti pakaiannya tuh nggak sesuai dengan orang Indonesia gitu. Untuk selanjutnya, yang terakhir yaitu dampak negatifnya tuh tantangan dalam keamanan laut. Karena Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas, Indonesia sering mengalami masalah seperti pemburuan ikan ilegal, penyelundupan, dan masuknya kapal asing tanpa izin. Terus ada juga dampak positif letak geografis negara Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman budaya dan kekayaan alam. Letak strategis Indonesia membuatnya menjadi jalur persilangan budaya dari negara-negara Asia dan juga negara Pasifik. Hal ini memperkaya budaya Indonesia dan menciptakan keanekaragaman suku, bahasa, dan juga tradisi. Untuk yang kedua, potensi perdagangan internasional. Karena berada di jalur lalu lintas internasional, Indonesia menjadi pusat perdagangan yang penting. Hal ini mempermudah kerjasama ekonomi dengan negara lain dan peningkatan perekonomian. Dengan adanya potensi perdagangan internasional, jadi negara Indonesia itu tahu gimana bisa bekerja sama dengan negara lain tentang perdagangan. Kayak Indonesia jual di Malaysia jual di Indonesia. Jadi adanya perdagangan internasional. Sama-sama menguntungkan kalau perdagangan internasional kan. Terus ada juga dampak positifnya iklim tropis yang mendukung pertanian. Indonesia memiliki iklim tropis yang membuat tanahnya subur dan cocok untuk pertanian. Hal ini membantu produksi pangan seperti beras, kelapa sawit, dan juga karet. Karena iklim tropis kan di Indonesia ada iklim tropis termasuk di Jawa kan. Mayoritas masyarakat penduduk Jawa itu memanfaatkan iklim tropis seperti pertanian. Misalnya di daerah Tuban, kebanyakan mayoritas orangnya itu pertanian. Jadi adanya iklim tropis kita bisa menyesuaikan. Jika jika cuacanya hujan, biasanya petani menanam padi, kan menghasilkan beras, menguntungkan gitu. Kalau cuacanya kayak musim kemarau, biasanya masyarakat daerah Tuban tanamnya apa? Nasi. Kalau musim kemarau biasanya apa? Jagung. Oh. Jadi di daerah Jawa kayak Indonesia itu ada kan dua iklim toh, iklim tropis dan juga subtropis gitu.
Terus untuk yang terakhir, keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dan laut yang kaya. Ini menjadikannya salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, baik flora maupun fauna. Karena keanekaragaman Indonesia yang tinggi, jadi banyak hewan juga di Indonesia seperti flora, terus fauna flora, tumbuhan, terus sama fauna. Banyak anekaragaman. Anak-anak, tadi pemaparan materi dari Ibu, bagaimana ada yang ditanyakan? Nanti Ibu akan memberikan soal kelompok LKPD tentang materi yang Ibu jelaskan tadi tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari letak geografis negara Indonesia. Ini jumlahnya satu kelas berapa ya anak-anak? 20. 20. Berapa? 20 berarti satu kelompok beranggotakan 3. Ibu bagi dulu ya soal LKPD-nya. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu. Untuk anak-anak mau dikerjakan dengan kerja kelompok. Jadi setiap kelompok itu bekerja sama, bukan salah satu yang mengerjakan. Dan nanti kalau sudah selesai bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan dikerjakan ya. Sudah. Foto istirahat toh. Anak-anak jangan rame ya. Ibu kan tadi sudah suruh untuk mengerjakan, bukannya malah berbicara, bukan tentang materi bicaranya dengan temannya. Untuk yang tidak paham bisa ditanyakan ke depan. Bagaimana, ada yang kesusahan dalam mengerjakan soal LKPD kelompok ini? Untuk kelompok 1 bagaimana, ada kesusahan? Sudah, Bu. Sudah, pintar sekali. Untuk kelompok 2 bagaimana, ada kesusahan dalam mengerjakan? Sudah, Bu. Kelompok 2 juga pintar sekali. Kelompok 3 bagaimana? Sudah, Bu. Tidak, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kalau udah selesai semuanya, berarti kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, kan? Yakin dengan jawabannya? Pasti benar? Ya, kelompok 1 dipersilahkan maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak positif letak geografis Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman budaya. Yang kedua, potensi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, terletak di antara 2 benua. Selanjutnya, dampak negatif letak geografis di Indonesia. Yang pertama, bencana alam. Yang kedua, potensi konflik. Yang ketiga, masuknya pengaruh asing. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi kan kelompok 1 sudah presentasi. Bagaimana sih tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3 dari hasil presentasi kelompok 1? Apakah jawabannya salah antara dampak positif dan juga dampak negatif yang telah dikerjakan oleh kelompok 1? Bagaimana tanggapannya untuk kelompok 2? Sama, Bu. Sudah benar? Sudah. Bagaimana tanggapannya kelompok 3 atas presentasi dari kelompok 1? Sama, Bu. Terima kasih dari kelompok 1. Kita beri apresiasi, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk soal
silakan dikumpulkan dulu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi agar kita tahu kemampuan peserta didik anak-anak Ibu tuh sudah paham apa belum tentang materi dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk soal evaluasi dikerjakan secara individu. Untuk soal evaluasi dikerjakan secara individu. Dimohon untuk diam. Nanti kalau yang nggak diam dan tidak memperhatikan, Ibu suruh ke depan, oke? Oke, Bu. Ini soal evaluasi. Dikerjakan secara individu. Nanti Ibu nilai. Kalau berarti nilainya yang di bawah KKM, berarti anak-anak tidak paham dan tidak memperhatikan yang Ibu jelaskan tadi di depan. Berarti kalian rame sendiri. Gitu. Ini Mbak Lea ya, dikerjakan dengan benar. Mbak Kristia. Untuk yang lainnya dibagi ya ke belakang. Selamat mengerjakan anak-anak, diusahakan benar semuanya. Terima kasih. Jangan rame ya, dikerjakan, bukan malah bicara. Bagaimana dalam mengerjakan soal evaluasi? Apakah ada kesulitan anak-anak? Belum, Bu. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung bilang ke Ibu ya. Ya, Bu. Kita diskusikan sama-sama nanti kesulitannya apa. Bagaimana? Sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Untuk soal evaluasi kalau sudah selesai Ibu ambil ya, Ibu kumpulkan, dikumpulkan ke Ibu dan akan Ibu koreksi. Bagaimana? Sebentar ya, ditunggu hasilnya. Ibu akan koreksi dulu. Dari hasil soal evaluasi yang telah dikerjakan anak-anak, untuk Mbak Alia mendapatkan nilai 90, Mbak Tri Aryani mendapatkan nilai 90, Mbak Dia mendapatkan nilai 85, Mbak Pristia mendapatkan nilai 90, dan Mbak Evi Yuliani mendapatkan nilai 90. Dan untuk anak-anak yang terakhir, sama kayak kebanyakan itu nilai itu 90 rata-rata. Jadi kalian udah paham apa materi yang Ibu jelaskan dan beri apresiasi untuk kalian sendiri. Tepuk tangan. Anak-anakku, kalian benar-benar hebat, pintar sekali. Jangan lupa terus belajar dan semangat untuk sekolah. Untuk seperti kayak ada PR tuh dikerjakan, jangan kayak gimana ya, malah main gitu ya. Harus semangat. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Sudah paham semuanya? Nanti kalau
pulang hati-hati kalau jalan di kiri bukan di kanan. Kalau ada kendaraan pokoknya harus hati-hati ya. Terima kasih untuk anak-anakku sudah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Semangat terus. Ini kan sudah semangat lagi, habis nyanyi. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari pelajaran pada hari ini. Kesimpulannya materi dari dampak positif dan juga dampak negatif adalah Indonesia terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Dampak positif negara Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang banyak seperti flora, fauna, terus sebagai jalur perdagangan, dan dampak negatifnya tuh Indonesia rawan terjadi banjir, salah satunya itu. Terus dengan kekayaan alam Indonesia seperti laut itu banyak terjadi pencurian ikan. Bagaimana, ada pertanyaan sebelum Ibu mengakhiri pada pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Terima kasih anak-anak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Silakan pulang. Kalau pulang hati-hati. Salam untuk kedua orang tua di rumah ya. Iya, Bu. Silakan.